Parit dan pengepungan. Sebagian Yahudi Bani Nadir yang terusir dari Madinah lari ke Khaybar. Setelah lari ke Khaybar, mereka menunggu-nunggu apa yang bakal menimpa kaum muslimin sebagai akibat dari bentrokan mereka dengan para paganis Quraisy. Hari demi hari terus berlalu, membawa keuntungan bagi kaum muslimin. Pamor dan kekuasaan mereka semakin mantap. Karena itu orang-orang Yahudi semakin dibakar amarah. Mereka kembali merancang, mereka bertekad untuk merebut kembali tanah mereka di Madinah. Mereka kembali merancang konspirasi baru terhadap orang-orang muslim dengan menghimpun pasukan sebagai persiapan untuk menyerang agar tidak lagi memiliki sisa kehidupan setelah itu. Karena belum berani menyerang kaum muslimin secara langsung, mereka merancang dan melaksanakan langkah ini secara sembunyi-sembunyi serta hati-hati. Konspirasi baru terhadap orang-orang muslim dengan menghimpun pasukan sebagai persiapan untuk menyerang agar tidak lagi memiliki sisa kehidupan setelah itu. Karena belum berani menyerang kaum muslimin secara langsung, mereka merancang dan melaksanakan langkah ini secara sembunyi-sembunyi dan hati-hati. Harapan mereka berpusat pada persiapan kaum Quraisy yang ingin melakukan serangan paripurna ke Madinah. Dan pada akhir tahun ke-5 Hijriah, Huyai dan sejumlah pemuka Yahudi dari Khaybar datang ke Mekah untuk mendatangi pemuka Quraisy. Mereka mendorong orang-orang Quraisy agar menyerang Rasulullah SAW dan berjanji akan membantu serta mendukung rencana tersebut. Quraisy menyambutnya dengan senang hati, apalagi sebelumnya mereka tidak berani memenuhi janji berperang di Badar untuk kali kedua. Maka mereka melihat ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengembalikan nama mereka. Selanjutnya 20 orang pemuka Yahudi itu pergi ke Ghatafan dan mengajak mereka seperti ajakan yang diserukan kepada orang-orang Quraisy. Ajakan ini mendapat sambutan yang baik. Kemudian para utusan Yahudi itu berkeliling ke berbagai kabilah Arab dengan ajakan yang sama dan semuanya memberikan respon yang baik. Inilah langkah awal yang dirancang orang-orang Yahudi dengan menghimpun orang-orang kafir untuk menyerang Rasulullah SAW dan menghentikan dakwah Islam agar tidak berjalan mulus. Mereka semua bersumpah akan saling membantu satu sama lain hingga tujuan mereka tercapai. Pasukan gabungan tersebut bergerak ke arah Madinah secara serentak seperti yang telah mereka sepakati bersama. Dalam beberapa hari saja di sekitar Madinah sudah terhimpun pasukan musuh yang besar, jumlahnya mencapai 10.000 prajurit. Itulah pasukan yang jumlahnya lebih banyak daripada seluruh penduduk Madinah, termasuk anak-anak, wanita, dan orang-orang tua. Jika pasukan besar yang sedang berhimpun di sekitar Madinah tersebut melakukan serangan secara tiba-tiba dan serentak, sulit dibayangkan apa yang bakal terjadi dengan eksistensi kaum muslimin. Bahkan kemungkinan mereka akan tercabut hingga ke akar-akarnya. Akan tetapi kepemimpinan Madinah tidak pernah terpejam sekejap pun. Segala faktor dipertimbangkan sedemikian rupa secara matang, dan segala gerakan tidak lepas dari pantauan. Sebelum pasukan musuh beranjak dari tempatnya, informasi tentang rencana mereka pun sudah tercium di Madinah. Rasulullah SAW segera menyelenggarakan majelis tinggi permusyawaratan untuk menampung rencana pertahanan di Madinah. Setelah anggota majelis saling bertukar pendapat, mereka sepakat melaksanakan usulan yang disampaikan seorang sahabat yang cerdik, Salman Al-Farisi. Dalam hal ini Salman berkata, "Wahai Rasulullah, dulu jika kami, orang-orang Persia sedang dikepung musuh, kami membuat parit di sekitar kami. Ini merupakan langkah yang sangat bijaksana, yang sebelumnya tidak pernah dikenal bangsa Arab." Rasulullah SAW segera melaksanakan rencana itu. Setiap 10 orang laki-laki diberi tugas untuk menggali parit-parit sepanjang 40 hasta. Dengan giat dan penuh semangat, kaum muslimin menggali parit yang panjang. Rasulullah SAW terus-menerus membangkitkan semangat mereka dan juga terjun langsung di lapangan dengan usaha yang luar biasa. Seluruh parit berhasil diselesaikan dalam waktu 6 hari. Rasulullah SAW berangkat dengan kekuatan 3.000 personil. Di belakang punggung mereka ada Gunung Sal'un yang dapat dijadikan sebagai pelindung, sedangkan parit membatasi posisi mereka dengan pasukan musuh. Madinah diwakilkan kepada Ibnu Umi Maktum. Para wanita dan anak-anak ditempatkan di rumah khusus sebagai perlindungan bagi mereka.
Begitu pasukan Quraisy dan sekutunya tiba, mereka terbelalak saat melihat parit di hadapan mereka. Mereka bingung. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengepung kaum muslimin. Namun mereka berangkat dari Mekah bukan untuk pengepungan. Menurut mereka, penggalian parit tersebut merupakan siasat perang yang sama sekali belum dikenal di masyarakat Arab. Karena itu mereka juga tidak pernah memperhitungkannya sama sekali. Orang-orang musyrik hanya bisa berputar-putar di dekat parit dengan kemarahan yang menggelegak. Mereka terus mencari-cari titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Orang-orang muslim terus-menerus mengawasi gerakan musuh yang berputar-putar di seberang parit sambil melemparkan anak panah agar mereka tidak sampai mendekati parit. Bila mereka nekat akan menyeberang atau menimbunnya dengan tanah, lantas menjadikannya sebagai jalur penyeberangan. Khalid dan Ikrimah serta beberapa pasukan berkuda mencoba mencari strategi untuk menyeberangi parit. Namun usaha mereka sia-sia belaka. Parit tersebut telah menjadi sebuah tameng yang kokoh, membentengi umat Islam di Madinah. Melihat kenyataan susahnya menyeberangi parit tersebut, kedua pasukan hanya sekedar saling beradu, melempar anak panah selama beberapa hari. Pengepungan tersebut berlangsung selama 1 bulan, namun terasa sangat lama bagi umat Islam waktu itu. Persediaan dan pasokan makanan bagi pendudukan Madinah dan sekutunya mulai menipis. Tidak hanya itu, pengepungan yang berlangsung siang malam itu juga menguras fokus perhatian umat Islam waktu itu. Bahkan pada waktu Rasulullah SAW dan kaum muslimin belum sempat mengerjakan beberapa sholat fardu. Beliau sholat asar setelah matahari terbenam. Setelah itu langsung disusul dengan sholat maghrib. Rasulullah SAW merasa menyesal karena tidak bisa menunaikan beberapa sholat. Bahkan beliau mendoakan kebinasaan bagi orang-orang musyrik karena gara-gara merekalah sholat beliau tidak sempat dilaksanakan. Abdullah bin Ubay dan komplotan munafiknya menyalahkan Muhammad SAW atas bahaya yang menimpa mereka dan suku Yahudi di Madinah, Bani Quraidah, secara terbuka memberikan dukungan pada pasukan Quraisy dan memutuskan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Mereka merasa bahwa pengepungan tersebut terlalu berat dan memprediksi bahwa Quraisy akan menang. Beberapa sahabat mendesak agar mereka kembali kepada perjanjian yang telah disepakati sebelum semuanya terlambat. Namun mereka hanya menjawab, "Siapa itu Rasul Allah? Tidak ada perjanjian antara kami dan Muhammad dan juga tidak ada ikatan apa-apa." Sepanjang perang Ahzab, kaum muslimin merasa ketakutan menghadapi kemungkinan pembantaian. Sebagian kaum muslimin mulai merasa putus asa. Namun meski di dalam kota mereka gemetar, di luar parit pasukan Quraisy mulai dilanda kelelahan. Ketetapan hati mereka mulai memudar dan ditambah saat hujan badai menghancurkan kamp mereka. Abu Sufyan mengakui kekalahan mereka. Kuda dan onta mati satu persatu. Pasukan Quraisy gagal memperoleh bantuan. "Mundur," serunya pada pasukannya. Saat kaum muslimin mencoba mengamati dari atas lereng gunung, esok paginya mereka mendapati daratan yang sebelumnya jadi markas Quraisy dalam keadaan